Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat. Pada kesempatan ini kita Komisi Kasih berbincang-bincang tentang pelayanan di Komisi Kasih. Ya. Ya, puji Tuhan, kita meskipun sudah tidak muda lagi, tetapi semangat dalam melayani Tuhan tetap luar biasa. Mungkin saya bisa langsung ke Pak Mardi, ini yang cowok sendiri ya. Iya. Gini Pak Mardi, di Komisi Kasih ini pelayanannya kayaknya bermacam-macam ya. Ini ada pelayanan yang rutin, yang tidak rutin. Kira-kira Pak Mardi bisa ya menjelaskan? Ya, saya bisa menjelaskan di sini di gereja kita ada program 5 yang rutin ya tadi ya. Yang pertama, kita setiap bulan membagikan beras kepada jemaat yang lansia. Iya, itu. Berapa orang kira-kira? Sekitar 57 orang. 57 orang. Jemaat lansia. Iya. Ya. Biasanya dibagikan? Kita bagikan di dalam minggu kedua. Oh iya. Yang program yang kedua kita pengadaan peti mati, peti jenazah, dan perlengkapannya. Iya. Yang ketiga juga kita memberikan beasiswa kepada putra-putri jemaat yang layak untuk dibantu. Oh iya. Program yang keempat, setiap minggu kedua dan keempat kita membagikan nasi bungkus. Yang kita kemas, kita beri nama dengan Minggu Berkah atau Minggu Kasih. Iya. Program yang kelima, kita mengadakan kunjungan kepada orang yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Itu pun yang kita sampaikan. Cukup banyak ya. Itu kegiatan yang dilaksanakan secara rutin, berarti setiap bulan pasti ya tadi ada beasiswa untuk putra-putri jemaat yang layak untuk menerima. Kemudian ada Minggu Berkah atau Minggu Kasih. Kemudian pengadaan peti jenazah dan perlengkapan. Iya, terus pembagian beras juga ya untuk lansia ya. Iya, baik. Itu untuk event-event yang secara rutin. Kalau ada yang secara rutin, tentu ada yang tidak rutin, mestinya begitu ya. Betul, Mungkin Bu Eni bisa menjelaskan, monggo Bu Eni. Terima kasih Bu Nini. Untuk kegiatan yang tidak rutin, untuk Komisi Kasih memang ambil bagian ya Bu ya, yaitu pembagian sembako Lebaran bagi saudara-saudara yang merayakan itu Lebaran, khususnya Lebaran itu khususnya yang ada di lingkungan gereja kita. Sampai berapa orang yang diberi? Itu kira-kira 5 RT dan kurang lebih 150 orang. Dan untuk pelaksanaannya kita bagikan mereka kartu Bu. Oh gitu ya. Iya kartu, terus mereka nanti datang sesuai dengan jamnya ya, supaya tertib Bu, tidak berebutan gitu loh Bu ya. Iya betul. Jadi enak gitu pembagian. 150 orang 5 RT ya. Betul. Itu diberikan ke lingkungan kiri kanan gereja yang merayakan Lebaran. Betul, mungkin yang lain ada event apa ya? Ada. Kalau untuk Paskah gitu? Ada Bu. Untuk Paskah kita juga ambil bagian juga pembagian bingkisan Paskah. Ini untuk jemaat kita Bu. Yang layak menerima ini ada 120. Oh, 120. Ya, 120 Bu. Jadi sama kegiatan di Natal. Di Natal kita juga ada pembagian bingkisan Natal ya Bu ya. Di Natal ada, kita berikan ini ada 120 orang. Juga ya. Dan kita mendatangi yang sepuh-sepuh Bu. Oh, yang sepuh-sepuh didatangi ya. Mungkin jemaat yang sudah lansia sekali, tidak bisa datang, kita datangi sambil kita silaturahmi lah istilahnya supaya seperti mereka itu. juga merasa terhubung lagi gitu. Oh iya, betul. Mungkin juga dibedakan lansia dengan yang tidak lansia tadi, mendapatnya. Oh gitu, gimana? Mungkin ada yang lansia nggak mungkin lah mau diberi
beras atau minyak gitu ya sudah sepuh itu gimana? Kalau mungkin lansia memang bingkisan mungkin makanan ya kayak roti gitu ya Bu ya. Kalau sembako ada, tapi itu nanti disalurkan lewat KKA yang ada. Ya itu lebih mudah ya. Jadi tidak seperti saat Lebaran tadi mereka datang ke gereja. Kalau ini kita yang harus aktif ya ke sana. Oh iya begitu. Lewat KKA masing-masing. Iya. Terima kasih Bu Eni sudah menjelaskan event-event yang sifatnya fakultatif, artinya tidak setiap bulan, tapi hanya saat event tertentu. Lebaran, Paskah dan Natal seperti itu. Iya. Sekarang kalau saya ingat Lebaran, berarti kita memberikan bingkisan Lebaran kepada saudara-saudara kita yang merayakan Lebaran. Itu kan bentuk kepedulian dari pihak gereja pada lingkungan sebagai tanda kasih. Nah, kalau Lebaran tentu saudara-saudara kita sebelum Lebaran itu mengadakan puasa ya, puasa sawalan itu ya. Nah itu apakah dari Komisi Kasih juga ada kepedulian membagikan takjil ya? Mungkin Bu Mardi bisa menjelaskan, monggo. Terima kasih Bu Nini. Iya. Kalau takjil itu sebulan sekali, setiap event puasa itu pasti ada. Dibagikan sebelum buka puasa. Oh gitu. Dan ada lagi loh buat lainnya itu Minggu Berkah. Kita setiap 2 minggu sekali ada Minggu Berkah, tempatnya di depan gereja. Oh gitu. Itu dibagikan bagi orang-orang yang lewat gitu langsung sama diberi saudara-saudara gitu kita ya. kanan kiri gereja. Oh gitu. Ya. Nah itu yang ya mohon maaf ya. Berarti kan berupa makanan ya. Terus yang masak siapa Bu? Apakah dari Komisi Kasih masak gitu? Gimana? Itu biasanya dari donatur gereja. Oh gitu. Dari gereja Ya. hatinya bergerak untuk donatur ya, donatur buat nasi. Ya kalau di bulan puasa itu biasanya takjil itu malah berupa kue dan minuman. Itu pun juga dari jemaat kita yang tergerak hatinya. Makanya kita harus mengucapkan terima kasih untuk jemaat kita yang sudah banyak membantu memberikan berkat sumbangsi ke gereja sehingga kita bagikan kepada yang membutuhkan. Iya Bu, iya. Nah mungkin ada kerjasama juga dengan instansi pihak Komisi Kasih mengadakan kegiatan apa gitu kerjasamanya. Mungkin Bu Mardi bisa melanjutkan. Gimana? Iya Bu Nini, biasanya ada donor darah. Iya. Donor darah itu setiap 3 bulan sekali. Oh, gitu. Pengikutnya adalah jemaat kita, khususnya jemaat kita. Tapi sebelum mengadakan itu 1 bulan kan kita pasang spanduk. Jadi orang luar pun bisa tahu kalau di gereja ada donor darah. Iya. Berarti selain jemaat kita juga untuk umum. Iya, benar. Ada orang lewat kok ada spanduk donor darah ya. Sehingga orang luar juga boleh ikut. Jadi dilaksanakan 3 bulan sekali ya. Iya. Memang penting sekali donor darah itu karena dengan kita rutin donor darah, maka darah kita juga ada namanya regenerasi ya. Jadi sel-sel darahnya terbarui ya, biar awet muda sehingga rutin ini Pak Mardi ini rutin ikut donor darah, makanya meskipun sudah sepuh kan masih glowing kinclong lah seperti itu. Iya. Nah mungkin ini pertanyaan saya berikutnya ya, tadi donor darah tadi Bu Mardi sudah menjawab, mungkin ada lagi yang event yang sifatnya untuk kesehatan. Mungkin Pak Marti ya karena yang glowing Pak Marti ini. Monggo Pak dijelaskan Pak. Ya, di gereja kita selain donor darah tadi kita mengadakan cek lab sederhana. Oh, cek lab Cek lab sederhana yang dikerjakan di dalam 1 tahun itu tiga kali ya. Setiap dalam 1 tahun 4 bulan 4 bulan sekali dikerjakan ya. Meliputi aja cek lab itu khususnya buat jemaat gereja kita sendiri. Yang pertama, yang kedua gereja cabang. Khususnya yang sudah gereja Sambirjo dan gereja Kerang ya cabangnya. Berarti
selain jemaat pusat juga pusat, ada cabang Sambirjo dan Kerang. Ya. Terus yang dicek apa Pak? Mungkin jantungnya atau gimana? Tabletnya adalah kolesterol, gula darah. Ya. Berarti harus puasa. Ya, artinya tidak harus puasa ya. Tidak harus secara puasa, acak ya. secara acak. Iya. Ya, yang ketiga cek asam urat. Ya, itu yang kita sampaikan. Berarti ya memang makanya dikatakan cek lab sederhana ini penting sekali sebetulnya. Kita harus meskipun tidak ada event di gereja, kalau kita kok dirasa kurang enak ya sudah ke apotek bisa mungkin kolesterolnya terlalu tinggi, asam urat dan gula darah ini perlu buat kita. Khususnya buat kita yang sudah sepuh-sepuh. Makanannya tidak terkontrol seperti itu. Baik Pak Mardi, terima kasih penjelasannya. Bapak Ibu semua yang sudah menjelaskan tentang ini pelayanan di Komisi Kasih khususnya dan kita sudah saya sudah mendapatkan info-info bermacam-macam. Ya. Demikian bincang-bincang kita seputar pelayanan di Komisi Kasih. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah membantu baik moral, material sehingga pelayanan kami di Komisi Kasih dapat berjalan dengan lancar. Amin. Khususnya juga untuk Minggu Berkah setiap bulan, minggu kedua dan minggu terakhir itu selalu mendapatkan berkat-berkat sehingga berkat itu bisa kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan untuk Bapak Ibu juga kita selalu diberi kekuatan sama Tuhan dan kita harus selalu meningkatkan pelayanan semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.